في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahu ila yaumit tamam. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sidang jamaah pengajian rahimakumullah. Selesai ucapan puji dan syukur, kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Yang kedua, salah ma'assalam sama-sama kita ucapkan dan terus kita alamatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut pula kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan segenap kerabatnya yang mulia. Rahmat dan keampunan sama-sama kita doakan semoga selalu tercurah limpahkan kepada seluruh para alim ulama yang mulia dan yang terhormat. Mudah-mudahan pula dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para imam masjid, pengurus masjid, dan secara umum kepada seluruh jamaah, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan selalu mendapat ampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatus tasi'atul wajibatu lahu ta'ala al-ilmu. As-sifatut tasi'atul wajibatu lahu ta'ala al-ilmu wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala mawjudatun yang kashifu bihal ma'lum inkishafan ala wajhil ihatati min ghairi sabqin khifa'in wa tata'allaqu bil wajibati wal jaizati wal mustahilati faya'lamu zatahu ta'ala wa sifatahu bi'ilmihi wa ya'lamul mawjudat kullaha wal ma'dumati kullaha bi'ilmihi wa ya'lamul mustahilatu bima'na annahu ya'lamu anna syarika mustahilun alaihi ta'ala wa ya'lamu annahu law wujida latarattiba alaihi fasadun tanazzahallahu an syarikin wa ta'ala uluwan kabiran walahu ta'allaqu tanjiziyyu qadim faqat fallahu ta'ala ya'lamu hazihil mazkurati azlan aliman tamman la ala sabiliz zanni wala ala sabili syakki li'anna zanna wa syakka mustahilani alaihi ta'ala
Wa makna qauluhum min ghairi sabqin khifa'in annahu ta'ala ya'lamul asya'a adlan wa laysa Allahu ta'ala kana bi jahliha summa 'allimha tanazzahu subhanahu wa ta'ala min zalika. Wa ammal hadithu fayajhalu syai'a summa ya'lamuhu wa laysa li'ilmi ta'allaqu suluhi bima'na annahu salihun li'anna yankashifa bihi kaza illa li'annahu yaqtadi an kaza la yankashifu bil fi'li wal admi inkishafan bil ilmi jahlun tanazzahullahu ta'ala anhu. Bermula sifat yang kesembilan yang wajib ia sifat lahu baginya Allah Ta'ala itu al-ilmu. Wa huwa sifatun, dan bermula dianya ilmu itu satu sifat. Qadimatun, yang qadim ia sifat. Qaimatun, yang berada ia sifat. Dengan apa berada dan berdiri ia sifat ilmu dengan zat Allah Ta'ala. Lagi maujudatun, yang maujud, yang kasifu, yang terbuka, biha dengannya sifat ilmu, maklum akan perkara yang maklum, inkishafan dengan sesungguhnya, ala wajhil ihatati di atas jalan ihatah, min ghairi sabqin khifa'in daripada ketiadaan terdahulu kesamaran, wa tata'allaku dan terkait ia sifatnya ilmu yang pertama bil wajibati dengan segala perkara yang wajib, wal jaizati dan juga dengan segala perkara yang jaiz. Begitu pula sifat ilmu itu terkait wal mustahilati dengan segala perkara yang mustahil. Fa ya'lamu zatahu ta'ala, maka mengetahui ia akan zatnya Allah Ta'ala yang wajib, wa sifatahu dan mengetahui dengan sifat ilmu yang Allah akan segala sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bi ilmihi dengan ilmunya. Berikutnya wa ya'lamul maujudat dan mengetahui ia Allah maujudat akan perkara yang ada, kullaha tiap-tiapnya perkara yang ada, wal ma'dumat dan mengetahui ia Allah Ta'ala akan perkara yang tiada, kullaha akan semuanya perkara yang Adam. Dengan apa Allah mengetahui perkara yang ada dengan perkara yang tiada? Bi ilmihi dengan ilmunya Allah. Wa ya'lamul mustahilat dan mengetahui ia Allah akan perkara yang mustahil, bi makna dengan makna annahu bahwa sungguhnya Allah ya'lam mengetahui ia Allah anna syarika mustahilun alaihi ta'ala, bahwa sesungguh sekutu itu mustahil baginya Allah Ta'ala. Wa ya'lamu annahu dan mengetahui ia Allah Ta'ala annahu bahwa sungguhnya Allah law wujida jikalau diperdapatkan akan sekutu latarattiba alaihi fasadun sungguh akan mendapatkan di atasnya Allah fasadun akan kerusakan. Tanazzahallahu maha sucilah Allah Ta'ala an syariki daripada sekutu, wa ta'ala dan bermula Allah Ta'ala uluwan kabiran itu yang tinggi lagi maha besar. Walahu dan sabit baginya sifat ilmu itu ada ta'luk tanjizi kadim hanya saja, maka bermula Allah Ta'ala itu mengetahui ia Allah hazihil mazkurati akan semua ini yang telah disebutkan azlan secara azali, ilman semuanya diketahui dengan ilmu tamman yang sempurna. Maknanya la ala sabiliz zanni, bukan Allah mengetahui akan perkara tersebut di atas jalan zan, dan bukan pula Allah mengetahui perkara tersebut ala sabilis syakki, di atas jalan ragu-ragu. Kenapa zan dan ragu-ragu itu bukan pada Allah? Li'anna zanna wa syakka, karena bahwa sungguh sifat zan dan sifat keraguan mustahilani alaihi ta'ala, itu adalah dua perkara yang mustahil di atasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah kita lanjutkan ilmu tentang kajian mengenal akan zat yang kita sembah,
yakni Allah Subhanahu wa taala. Setelah melewati yakni kajian kudrah iradah, kudrah yakni kuasa, iradah yakni berkehendak, itu semua adalah jelas perbedaan kudrah Allah, iradah Allah dengan kudrah dan iradah yang ada pada makhluk. Maka lanjutan secara tertib bicara, masukilah kepada sifat yang ke-9, yang sifat tersebut adalah hukumnya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ilmu ini adalah satu sifat. Ilmu ini adalah satu sifat, bukan ilmu itu adalah satu benda. Sifat tersebut adalah berada di atas benda. Maknanya sifat ilmu itu tidak bisa lekang dengan satu perkara. Maka ilmu ini adalah nurullah, istilah lain. Nur, cahaya, yakni yang terpancar kepada seseorang. Maknanya ilmu yang ada pada segala hawadis makhluk, yakni la yuhda fil ma'asi. Al-ilmu nurullah la yuhda fil ma'asi. Ilmu ini adalah perkara yang mulia, tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Al-ilmu nurullah, ilmu itu cahaya Allah, la yuhda fil ma'asi, tidak diberikan ilmu itu adalah kepada orang yang melaksanakan maksiat. Maka jelaslah jawaban yang tepat. Kenapa ilmu kita belajar ada, dapat tidak? Jawab, maksiat itu kita masih ada jalan. Terbayang maksiat jangan hanya terbayang berzina, mencuri dan sebagainya, tetapi maksiat batin, maksiat hati itu merupakan salah satu yang menegah masuknya ilmu kepada kita. Masuk menetap tidak mau. Masuk menetap tidak mau. Seperti air di daun talas. Dia itu ada tetapi dia enggak mau menyatu. Kenapa? Maksiat batin masih ada. Maka inilah perihal salah satu untuk mendapatkan barang mulia itu, maka tempat untuk menerima barang mulia, muliakan dulu dia. Jangan tempat untuk menerima barang mulia itu, barang itu belum mulia. Hati adalah satu tempat mulia. Supaya pada hati itu masuk pada ilmu, maka bersihkan dulu hati daripada maksiat batin. Kalau memang hati itu memang ada, maksiat batin belum sunyi, masih ada suuzan dan sebagainya macamnya, ilmu hanya sebatas lewat, dia enggak mau mampir. Ini satu syarat. Tak perlu jawaban yang panjang lebar. Kenapa ilmu enggak mau menetap? Jawabannya adalah maksiat batin masih ada. Ini tertulis dalam kitab Al-ilmu nurullah la yahdi fal ma'asi. Tidak Allah berikan kepada orang yang melaksanakan maksiat. Itu bicara ilmu yang ada pada kita. Tetapi sifat yang ke-8 ini adalah ilmu itu yang pertama kesimpulannya satu sifat. Yang kedua yang ke-9. Yang ke-9 adalah urutan tertib belajar, bukan urutan ilmu tersebut ada bagi zat Allah Ta'ala. Karena sifat yang ada pada Allah itu tidak secara berurut adanya. Yang ketiga suku kata wajib. Kita maklumi dulu pengertian wajib sekalipun sudah terulang-ulang. Makna wajib alladzi la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Satu perkara yang tidak diterima oleh akal kita bahwa perkara itu tidak ada. Yang diterima oleh akal kita perkara itu ada. Inilah makna wajib. Yang wajib bagi siapa? Lahu, baginya Allah Ta'ala. Berarti ilmu bagi Allah Ta'ala itu wajib. Ilmu bagi kita itu tidak wajib. Ini sisi wajib dalam ilmu tauhid dulu. Jangan sangkut pautkan dengan wajib pada ilmu fikih dulu. Ulang. Bagi zat Allah Ta'ala kita mesti meyakini wajib Allah bersifat ilmu. Adapun ilmu yang ada pada selain Allah itu tidak wajib ada sifat ilmu. Makna wajib boleh ada sifat ilmu, boleh tidak ada. Bukan wajib dalam ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu wajib mencari ilmu, maknanya berpahala kalau dia cari, berdosa dia kalau tidak cari. Tetapi bagi Allah bukan itu maknanya. Maka kalau kita pasang wajib dalam ilmu akal, ilmu tauhid, bagi Allah kita mesti meyakini, mengimani, mengakui wajib Allah bersifat ilmu, wajib.
Adapun bagi kita mengakui wajib bersifat ilmu atau tidak? Tidak wajib. Tidak wajib dalam artian sesuatu yang tidak diterima akal akan tiadanya sesuatu. Kalau pada kita diterima oleh akal atau tidak? Kalau ilmu tidak ada pada kita? Coba jawab. Diterima oleh akal enggak kalau ilmu pada kita itu tidak ada? Diterima oleh akal, maka tidak wajib. Tetapi akal menolak kalau pada Allah itu tidak ada ilmu, maka wajib pada Allah itu bersifat dengan sifat ilmu. Ini satu sisi. Tetapi kalau kita kembali kepada ilmu fikih, wajibkah mencari ilmu atau memiliki ilmu? Itu jawab wajib. Berarti berdosa dia kalau enggak mencari, berpahala dia kalau mencari. Dan ini jangan coba-coba makna wajib ini kembalikan kepada Allah. Apa makna Allah wajib berilmu secara fikih? Tidak ada urusan bagi Allah. Jangan coba-coba Allah kalau ada ilmu berpahala, Allah kalau ada ilmu berdosa. Tidak ada hukum itu bagi Allah Ta'ala. Ini hukum bagi kita, tapi dari Allah. Inilah yang pertama, bahwa sifat ilmu mesti kita yakini dalam hati sanubari. Allah wajib bersifat ilmu. Satu. Yang kedua, apa pengertian sifat ilmu tersebut yang ada pada Allah? Wahwa sifatun. Sifat ilmu itu adalah satu sifat qadimatun, mesti akui. Ilmu yang ada pada zat Allah Ta'ala adalah qadimatun, qadim. Apa makna qadim? Apa makna qadim? Ini evaluasi terus ini. Apa makna qadim? Dahulu, sedia. Itu terjemah. Bagaimana? Ini harus ada evaluasi sekali-kali. Jangan ilmu yang kita pelajari selama ini subuh hari Ahad seperti air di daun talas. Jangan seperti itu. Jangan seperti batok. Kenal batok? Batok enggak kenal? Tempurung. Tempurung 3 model. Ini dalam kitab dituliskan. Ada tempurung terlentang, ada tempurung terlungkup. Yang pertama, filosofi tempurung terlungkup. Malam hari turun hujan, waktu besok pagi kita buka tempurung itu tidak basah, nggak bisa menerima air dia karena kita jangan ada seperti istilah tempurung terlungkup ketika belajar, nggak masuk ilmu, nggak kena. Satu. Yang kedua, tempurung itu terlentang tapi bocor. Waktu malam hari hujan, air masuk tetapi lewat saja. Kita juga jangan ada seperti tempurung terlentang tetapi bocor waktu belajar. Kita mestinya ada yang ketiga, tempurung itu terlentang tapi tidak bocor. Jadi waktu hujan masuk hujan, airnya itu tinggal di atas tempurung terlentang. Waktu belajar juga demikian, seperti tempurung terlentang tapi tidak bocor. Apa makna qadim? Apa makna qadim? Kalau enggak ini tempurungnya ini terlentang tapi bocor. Itu istilah saja. Pak Ustaz ngomong kami ini tempurung terlentang tapi bocor, bukan. Itu istilah. Jangan seperti itu. Karena dulu kan ada satu kisah itu. Ada satu kisah seorang ulama yang korek-korek kuburan dia. Namanya saya sudah lupa. Ulama sufi. Dia korek kuburan orang telah meninggal. Dia ambil tengkorak, dimasukkan tongkatnya. Ada satu tengkorak waktu dimasukkan tongkatnya dalam telinganya itu, tumbus tongkatnya, dimasukkan dari tongkatnya sebelah kiri, tumbus ke kanan, diambil tengkorak itu, dibuang. Bahram al-Ajami namanya, seorang ulama tasawuf namanya Bahram al-Ajami. Dia korekkan kuburan orang meninggal, diambil tengkorak, dimasukkan tongkatnya, ada tengkorak yang tumbus, dibuang. Yang kedua, diambil tengkorak yang kedua, dimasukkan tongkatnya, waktu dimasukkan itu dia tumbus juga. Adapun yang ketiga, tengkorak yang ketiga, waktu dimasukkan tongkatnya itu dicolok sebelah sini enggak tembus sebelah kini, dicolok sebelah kini enggak tembus sebelah kini. Diambil tengkorak itu ditanam. Apa maksud filosofi daripada kegiatan Bahram al-Ajami tersebut? Tengkorak yang pertama itu waktu dicolok enggak masuk, itu ilmu enggak mau masuk semasa hidup dia mencari ilmu. Memang enggak masuk sama sekali. Dibuang tengkorak. Yang kedua, waktu dimasukkan tengkorak, tongkatnya tembus ke sini. Itu umpama masuk ilmu masuk sebelah sini, keluar sebelah sini. Ada istilah itu.
Yang ketiga ada tengkorak. Waktu dimasukkan itu tertahan di tengah. Waktu dimasukkan sebelah kiri juga tertahan di tengah. Diambil tengkorak itu, dikuburkan kembali. Berarti tengkorak yang ketiga adalah tengkorak yang ketika mencari ilmu dia itu masuk dan lengket di dalam hati sanubari. Ini ada kisah tersebut, Bahram Al-Ajami. Sudah ulang, apa makna kadim? Apa makna kadim? Kadim kan bahasa Arab. Kalau diterjemah kadim apa? Terjemah dulu sedia. Karena dengan terjemah bahasa Arab ahli bahasa itu belum ada maksud. Maksud kadim atau maksud sedia apa? Tidak diawali dengan tiada. Inilah makna kadim, tidak diawali dengan tiada. Itu kadim atau azali. Azali sering kita sebutkan. Maka azali dengan kadim maknanya adalah sama. Tidak dia dahului oleh tiada. Di sini tertulis ilmu Allah Ta'ala itu sifatun qadimatun, satu sifat yang kadim. Berarti ilmu Allah Ta'ala itu tidak pernah didahului oleh apa? Ya, tidak ada apa? Tidak ada ilmu. Kalau alim lawannya apa? Berilmu lawannya apa? Bodoh, bakhil. Berarti apakah ilmu Allah itu pernah diawali oleh bakhil? Tidak. Jadi kalau tidak, kapan Allah bersifat ilmu? Kadim, tidak pernah. Kapan berarti? Kalau kita ke belakang, kapan Allah bersifat ilmu? Tidak pernah satu saat Allah itu tidak berilmu. Ini kadim. Mesti demikian meyakini. Ini tujuan sebenarnya mengenal Allah. Mengenal Allah melalui sifat, yakni yang ke-9 sifat ilmu. Jadi yang pertama, yakinilah dan imanilah sifat ilmu itu sifat yang kadim bagi Allah. Makna kadim tak pernah didahului oleh tidak berilmu zat Allah Ta'ala. Yang kedua adalah qaimatun. Apa maksud qaimatun? Qaimatun bahasa Arab qama, kalau kita terjemah itu adalah berdiri. Apa makna berdiri? Tidak pernah lekang. Ilmu itu akan bersamai Allah terus. Pernahkah satu saat Allah itu satu detik luput daripada pengetahuan? Tidak. Ini mana qaimatun. Berdiri ia sifat ilmu dengan apa? Bi zatihi ta'ala, dengan zat Allah Ta'ala. Titik. Nah, coba lihat ilmu yang ada pada kita. Ini bukan kita bandingkan. Karena ilmu Allah enggak perlu dibandingkan dengan ilmu kita. Tetapi tujuan membuat perbandingan itu bukan untuk membandingkan, karena enggak sembanding ilmu Allah dengan ilmu kita. Tapi tujuannya apa? Untuk memahami bagaimana ilmu Allah dan bagaimana ilmu kita. Tujuannya adalah seseorang itu mampu membedakan antara ilmu yang khalik dengan ilmu makhluk. Maka dia itu baru terlepas kewajiban mengenal Allah. Kalau ilmu Allah itu kadim, ilmu kita tidak kadim. Berarti kalau kita ada ilmu pernah didahului oleh tidak ada ilmu, apa namanya? Bodoh. Berarti kita ada bodoh atau tidak? Ada. Pasti kalau dibilang orang kita bodoh kali kamu, pantas kita marah atau tidak? Waktu orang bilang kamu bodoh sekali, cocok kita marah atau tidak? Tidak boleh marah. Kenapa? Memang kita ada sifat bodoh. Kenapa kita marah waktu dibilang bodoh? Memang ada bodoh kita. Pasti kalau bilang kamu bodoh kali, memang iya. Kamu yang bilang pun tak kurang bodohnya. Atas nama manusia enggak ada yang tidak bodoh. Kalau kita mengakui pada kita enggak ada bodoh, berarti hampir sama ilmu kita dengan ilmu Allah. Enggak boleh. Berarti kita ada bodoh. Kapan hilang sifat bodoh? Kapan hilang sifat bodoh? Waktu datang sifat ilmu. Bodoh dan ilmu enggak bisa menyatu dia pada seseorang. Kalau enggak bodoh pasti pandai. Kalau enggak pandai pasti bodoh. Ini coba dulu ini analisa. Alim, ilmu. Alim, orang yang bersifat ilmu disebut dengan alim. Alimun itu isim fa'il, orangnya. Sifatnya apa? Ilmu. Kenapa orang disebut alim? Karena dia ada sifat ilmu. Kalau dia nggak ada sifat ilmu, mengakui dia alim, itu lebih 2 kali lagi bodoh.
Ilmu enggak ada tapi mengakui dirinya alim. Buktinya waktu dibilang bodoh dia marah. 2 kali bodoh itu bahasanya. 2 kali bodoh, mengakui alim tapi sifat ilmu tidak ada. Ini coba analisa. Mungkinkah sifat alim dengan sifat jahil itu bersatu? Tidak. Atau mungkinkah seseorang sifat jahil tidak ada, sifat ilmu tidak ada? Sifat ilmu enggak ada, sifat alim enggak ada. Mungkin. Coba analisa pakai. Tidak, itu sifat mustahil. Mustahil pada seseorang bodoh enggak ada, ilmu enggak ada. Enggak mungkin. Kalau enggak bodoh berarti dia alim. Kalau enggak alim dia itu bodoh ataupun bakhil. Nah, coba jawab. Manusia itu kalau ada ilmu pernah diawali oleh bodoh, berarti ilmu kita enggak kadim. Kalau dibilang sama orang kita ini bodoh, akui saja bodoh. Jangan marah. Itu satu. Yang kedua, apakah qaimatun sifat ilmu yang ada pada kita? Berdiri seperti tadi. Berada selamanya sifat ilmu pada kita? Tidak. Hari ini berilmu bisa jadi nanti pulang dah lupa. Berarti enggak qaimatun. Habis ngaji saya tanya mungkin bisa lupa. Contoh kadim tadi sudah berulang kali itu makna kadim kita kasih. Tetapi waktu ditanya apa makna kadim? Wallahu alam. Enggak boleh jawab wallahu alam. Seperti orang yang tanya berapa rukun salat? Wallahu alam. Enggak boleh itu. Harus tahu. Wajib tahu. Hanya Allah yang mengetahui. Begitu enggak bisa jawab langsung jawab wallahu alam. Enggak boleh itu. Harus cari tahu. Maka kesimpulan jelaslah bahwa ilmu Allah itu kadim, ilmu kita enggak kadim. Ilmu Allah itu selalu berada dengan zat Allah Ta'ala, ilmu kita enggak selalu berada dengan zat manusia. Inilah ilmu pada kita. Yang ketiga, suku kata maujudatun, yang ada ia sifat ilmu pada Allah, yang kasyifu biha, terbuka dengannya sifat ilmu, maklum akan perkara yang maklum. Maknanya apa? Maklum Allah dengan sifat ilmu akan perkara yang ada, ingkisyafan dengan sebenarnya, ala wajhil ihatati, di atas jalan kesempurnaan, min ghairi sabqin khifain, tidak terdahului sifat ilmu Allah Ta'ala min khifain, daripada kesamaran. Titik. Kesimpulan apa? Ilmu yang ada pada Allah demikianlah mesti kita imani. Kalau belum demikian mesti mengimani, belum sempurna imannya. Contoh begini, hai kamu manusia, kamu yakin Allah ada sifat ilmu? Aku yakin. Bagaimana tingkat kamu yakin? 100%. Yang namanya yakin 100%. Enggak boleh meyakini ilmu yang ada pada Allah itu zan, syak, waham, apalagi jahil. Mesti yakinun ataupun ilmu kita 100% meyakini Allah ada sifat ilmu. Kalau dalam ayat Allah kan menyatakan innallaha ala kulli syai'in alima. Sesungguh Allah Ta'ala itu di atas setiap sesuatu itu alima, mengetahui ia Allah. Berarti yang mengatakan Allah bersifat ilmu itu siapa? Allah. Dalam ayat menjelaskan. Tetapi ilmu yang ada Allah pada bagaimana kita meyakini? Seperti pembahasan demikian. Maka kalau ditanya sama seseorang, kamu yakin Allah sifat ilmu? Aku yakin. Berapa persen? 100%. Sampai kapan kamu meyakini Allah ada sifat ilmu? Sampai mati. Bagaimana ilmu yang kamu akui pada Allah? Saya enggak tahu, belum sempurna keimanan. Karena bisa-bisa ilmu yang ada pada Allah diyakini sama dengan ilmu yang ada pada kita. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk, itu tidak boleh. Laisa kamitslihi syai', kan? Tidak serupa Allah, termasuk ilmu Allah tidak serupa dengan ilmu yang ada pada kita. Maka inilah perlu. Bagaimana meyakini ilmu yang ada pada Allah, sisi ilmu akidah, ilmu iman? Jawab, ilmu Allah qadim, ilmu Allah qaimatun. Ilmu Allah itu mengetahui maklum, perkara yang maklum itu, dan tidak pernah didahului ilmu Allah itu min khifain, daripada kesamaran. Apakah pernah samar-samar Allah mengetahui akan perkara sesuatu? Tidak. Kalau kita boleh jadi samar-samar antara iya dan tidak kita mengetahui akan sesuatu. Inilah kesimpulan yang pertama, pengertian ilmu yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala jauh dan jelas berbeda dengan ilmu yang ada pada kita. Kenapa kita mesti sombong ketika ada ilmu hanya sedikit? Tidak ada bandingan ilmu kita sebenarnya. Hanya sedikit ada ilmu dah sombong.
Dah bilang ini salah, bilang ini benar, ini salah, ini salah. Kamu penghuni neraka, ilmu sedikit. Kamu ini bid'ah, kamu ini bid'ah, terus ilmu sedikit. Sombong, tak boleh. Nah, inilah kira-kira fungsi ilmu yang ada pada kita untuk menyalahkan orang atau untuk menyalahkan diri sendiri itu. Fungsi ilmu untuk mencari salah yang ada pada diri sendiri. Bukan fungsi ilmu itu ingin mencari salah orang. Berarti salah peletakan ilmu kita. Orang bagaimana? Dia cari salah sendiri dengan ilmu yang ada. Bukan dengan ada ilmu ingin mencari kesalahan orang. Berarti fungsi ilmu masih belum tepat sasaran. Ini dengan dapat pengertian ilmu pada Allah, kita sudah ada ilmu. Oh demikian, kita yakini, selesai. Orang belum meyakini, urusan dia. Ini tidak. Kalau begitu masa cukup banyak orang yang enggak sempurna iman dia lama. Itu sudah mencoba-coba urusan orang. Urusan orang diurus sendiri sama orang. Kita urus urusan sendiri. Ini cukup penting ini. Bukan hanya sisi penyampaian. Selama ini kita lupa diri, hanya ingat kepada orang terus kan. Enggak benar dia itu. Dia selalu begini. Enggak benar dia itu. Dia selalu begini. Mana boleh sebenarnya itu. Boleh menyampaikan kamu ini salah, diterima alhamdulillah, enggak terima urusan dia. Selesai masalah. Inilah peletakan ilmu yang sebenarnya. Mencari salah diri kita, bukan diri orang, dan mendapatkan kebenaran yang ada pada orang dengan sifat ilmu. Lihat salah kita, lihat benar orang. Itu fungsi ilmu. Bukan lihat salah orang, lihat benar kita. Itu bukan fungsi ilmu itu. Yang selama ini kan kebalikan. Dengan ada ilmu, melihat kita sudah benar, melihat orang sudah salah. Itu salah pakai. Lihat salah kita dengan ada ilmu, lihat benar orang dengan pancaran ilmu. Itu yang sesungguhnya kebenaran ilmu. Yang kedua, kaitan sifat ilmu Allah Ta'ala bagaimana? Wa tata'allaku bil wajibati. Ilmu Allah Ta'ala itu mengetahui apa saja. Kalau ditanya, ilmu Allah Ta'ala itu mengetahui apa saja. Yang pertama, bil wajibati, dengan perkara yang wajib, wal jaizati, perkara yang jaiz, wal mustahilati, dan perkara mustahil. Berarti ilmu Allah yang wahdaniyah, esa ilmu Allah yang satu, mengetahui tiga perkara secara umum. Yang pertama apa? Perkara wajib. Yang kedua apa? Perkara jaiz. Yang ketiga apa? Perkara mustahil. Faya'lamu, mana contoh wajib? Faya'lamu zatahu ta'ala, maka mengetahui ia Allah dengan sifat ilmu akan apa? Zatahu ta'ala, akan zatnya Allah Ta'ala. Berarti kita enggak mampu dengan ilmu kita membayangkan zat Allah. Allah mengetahuikah dengan sifat ilmu akan zat Allah? Jawab, mengetahui. Yang jangan tanya bagaimana kelakuan Allah mengetahui dengan sifat ilmu akan zatnya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Itu yang cocok jawaban. Yang jangan bayang zat Allah begini, dengan ilmu kita enggak akan sampai membayangkan zat yang wajib. Tapi Allah bisa mengetahui dengan sifat ilmunya akan perkara wajib seperti mengetahui akan zat Allah. Yang kedua, dengan sifat ilmu Allah Ta'ala mengetahui wasifatahu, akan sifatnya Allah Ta'ala. Zat Allah wajib, sifat Allah wajib. Mengetahuikah oleh Allah akan dua tersebut? Mengetahui. Dengan apa? Bi ilmihi, dengan ilmunya Allah. Bagaimana mengetahui? Itu majhul bagi kita, enggak perlu bayangkan. Yang kedua, wa ya'lamul maujudat, mengetahui ia Allah dengan sifat ilmu maujudat, perkara-perkara yang ada, maujud. Atas nama perkara ada, baik ada bersifat wajib atau ada bersifat jaiz, tanpa terkecuali Allah semuanya mengetahui. Kullaha, ini lafaz taukid dalam ilmu nahu. Kullu itu lafaz taukid. Setelah ditulis dengan Allah mengetahui dengan sifat ilmunya perkara yang maujudat, maujudat itu perkara ada, dipakai dengan lafaz taukid kullaha, tiap-tiapnya. Itu hanya untuk memperkuat, sungguh-sungguh benar-benar Allah mengetahui perkara yang ada, baik ada itu bersifat wajib ataupun ada itu bersifat jaiz. Yang kedua, wal ma'dumat, Allah mengetahui dengan sifat ilmu itu perkara ma'dum. Apa perkara ma'dumat? Semua perkara yang tidak ada Allah ketahui. Apa Allah ketahui? Allah ketahui tidak ada. Sesuatu yang ada Allah ketahui ada, sesuatu yang tidak ada Allah ketahui tidak ada. Kalau saya tanya, ini coba dijawab.
Adakah perkara yang ada tapi Allah ketahui tidak ada? Perkara itu ada. Ini contoh, perkara itu ada. Mungkinkah Allah mengetahui tidak ada? Tidak mungkin. Pasti kalau ada Allah ketahui ada. Tak mungkin barang ada Allah ketahui tidak ada. Yang kedua, perkara itu tidak ada, Allah ketahui atau tidak? Apa yang Allah ketahui? Tidak ada. Tidak ada perkara yang tidak ada tapi Allah ketahui ada. Ada perkara tersebut, perkara itu tidak ada tapi Allah mengetahui ada. Ada? Iya, Allah mengetahui tidak ada, bukan Allah ketahui ada. Berarti kesimpulan apa? Yang ada Allah ketahui ada, yang tidak ada Allah ketahui tidak. Tidak ada perkara yang ada Allah ketahui tidak ada. Tidak ada perkara tidak ada yang Allah ketahui ada. Ini saya mau tanya, ini jawab supaya jangan ngantuk di waktu subuh. Nikmat surga sama azab neraka itu, surga ada atau tidak? Surga ada, neraka ada. Bagaimana sifat surga neraka? Kekal kan? Surga neraka kan kekal, dikekalkan. Berarti nikmat surga enggak berujung, enggak ada kesudahan, mana kekal. Azab neraka juga tidak ada kesudahan. Saya mau tanya, Allah mengetahui atau tidak dengan ilmunya bahwa nikmat surga itu tidak ada kesudahan? Ketahui. Yang kedua, azab dalam neraka, Allah ketahui atau tidak bahwa azab neraka juga tidak ada kesudahan? Allah ketahui. Saya mau tanya, ada kesudahan nikmat surga, ada kesudahan azab neraka, Allah ketahui atau tidak? Ulang. Ini jangan Anda disalahkan di luar, maka saya salahkan dulu di sini. Kalau diuji di luar sana, bisa-bisa Anda salah dalam hal akidah. Coba jawab. Surga neraka tidak ada kesudahan, Allah mengetahui atau tidak? Apa yang Allah ketahui? Tidak ada ada kesudahan bagi surga, ada kesudahan bagi neraka, Allah ketahui atau tidak? Tadi nikmat surga nggak ada kesudahan, berarti yang Allah ketahui tidak ada kesudahan. Saya tanya, ada kesudahan bagi nikmat surga, Allah mengetahui atau tidak? Tidak. Nah, inilah kalau diuji di luar sana, Allah ada satu perkara yang tidak mengetahui kan? Ini kalau dibuat contoh seperti ini di luar sana, ini contoh merusak akidah ini. Tapi memang jelas Allah tidak mengetahui akan ada kesudahan surga. Kenapa? Surga itu dijadikan Allah bukan ada kesudahan, tetapi tidak ada kesudahan. Ini coba analisa ini. Ini sudah beredar ini pertanyaan ini di luar sana, yang menyebabkan bahwa akidah kita rusak, hilang iman. Seolah-olah Allah pada perkara itu bodoh Allah Ta'ala. Orang membuat pertanyaan seperti ini, saya pernah ketemukan. Adakah Allah itu perkara yang tidak diketahui oleh Allah? Kita jawab kan tidak ada. Kita menjawab tidak ada persoalan yang tidak diketahui oleh Allah. Allah dengan ilmunya semua mengetahui. Dibuatlah contoh tadi. Surga itu Allah takdirkan, Allah jadikan tidak ada kesudahan. Allah mengetahui. Apa Allah ketahui? Nikmat surga tidak ada kesudahan. Ada kesudahan bagi nikmat surga, Allah mengetahui atau tidak? Tidak. Nah ini kan berarti Allah ada yang tidak diketahui oleh Allah. Tapi hati-hati dengan persoalan itu. Efek daripada itu menunjuki seolah-olah Allah itu bodoh. Mustahil Allah bersifat dengan bodoh. Tapi hati-hati, ini sudah ada ini. Maka saya di majelis ini saya sampaikan terus. Untuk apa saya sampaikan? Ketika ketemu di luar sana nanti sudah ada jawaban salah kadar. Azab neraka juga demikian. Allah menciptakan azab neraka bagi si kafir itu tidak ada kesudahan. La nihayatalah, ibqa namanya, dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Ditanya sama orang, ada kesudahan bagi nikmat neraka, Allah mengetahui atau tidak? Tidak. Kenapa tidak diketahui? Tidak Allah jadikan. Yang Allah jadikan azab neraka itu tiada yang Allah ketahui berarti tiada kesudahan bagi azab neraka, itu Allah ketahui. Adapun ada kesudahan Allah ketahui?
Tidak, karena tidak Allah jadikan ada kesudahan bagi nikmat surga dan azab neraka. Tapi hati-hati ini. Maka saya sampaikan di sini terus. Berefek kepada Allah bahwa Allah ada perkara yang tidak diketahui. Itulah konsekuensi surga neraka, tidak ada kesudahan. Allah tahu apa yang Allah tahu, tidak ada kesudahan. Bukan ada kesudahan. Karena ada kesudahan itu tidak ada bagi surga neraka. Mana mungkin Allah tahu? Berarti Allah bodoh dalam sisi itu. Inilah yang bahaya saya bilang. Makanya saya sampaikan di majelis ini. Karena pendapat seperti itu haram hukumnya memberi contoh seperti itu. Bahkan ada tahun 2014 itu ada pertanyaan yang beredar di lapangan. Ada enggak satu perkara yang Allah ciptakan yang enggak kuasa Allah angkat? Ada itu pertanyaan itu. Allah mampu menciptakan satu perkara tetapi tidak mampu Allah angkat. Pertanyaan itu ada, tetapi itu merusak keimanan. Karena kalau kita jawab ada, seolah Allah ada apa? Ada satu barang yang diciptakan yang enggak mampu diangkat. Pasti Allah enggak kuasa nanti larinya. Hati-hati itu seperti itu. Lebih-lebih jaga akidah anak kita. Itu bisa-bisa dirusak akan imannya. Kembali ke persoalan. Itu kalau dapat di lapangan sudah bisa dijelaskan kan. Jangan meyakini Allah itu ada sifat kebodohan. Kenapa? Wa tata'allaqu bil wajibati wal jaizati wal mustahilati. Ilmu Allah Ta'ala itu mencakup kepada yang tiga. Wajib, mustahil, jaiz. Allah mengetahui semua perkara yang wajib, Allah mengetahui segala perkara yang mustahil, Allah pula mengetahui dengan segala perkara yang jaiz. Wa ya'lamul mawjudati kullaha, mengetahui Allah dengan sifat ilmu akan perkara yang ada, tiap-tiapnya yang ada, dan perkara yang tidak ada juga Allah ketahui. Apa Allah ketahui? Allah ketahui tidak ada. Dengan apa Allah ketahui? Bi ilmihi, dengan sifat ilmu Allah yang kadim. Yang ketiga, wa ya'lamul mustahilati, mengetahui ya Allah dengan sifat ilmu akan perkara mustahil. Bagaimana maknanya? Bimakna annahu, bahwa sungguhnya Allah mengetahui ya Allah bahwa sungguh syarika mustahilun alaihi ta'ala, sekutu itu mustahil bagi Allah. Ini coba, syarik, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin kan. La syarika, tidak ada jenis sekutu. Syarik itu sekutu baginya Allah. Kalau ditanya Allah ada sekutu atau tidak? Kalau ditanya Allah itu ada sekutu atau tidak? Kenapa ragu jawab? Allah ada sekutu atau tidak? Tidak. Ada sekutu bagi Allah, apa hukumnya? Mustahil. Mana mustahil apa? Tidak ada memang sesuatu perkara yang tidak diterima oleh akal akan ada sekutu bagi Allah. Itu pengertian mustahil. Yang menyekutukan Allah siapa? Makhluknya. Berarti ketika makhluk menyekutukan Allah, apakah Allah akan ada sekutu? Tidak. Berarti efek menyekutukan Allah itu efek bagi Allah atau efek bagi kita? Bagi makhluk. Menyekutukan Allah dua model. Yang pertama, menyekutukan Allah adalah kafir dia. Pasti mengakui ada Tuhan selain Allah, kafir. Ada satu sisi lagi memang nggak sampai tingkat kafir, tetapi disebut adalah ini syirik khafi. Sering kita dengar. Kita menyekutukan Allah di dalam beribadah. Memang nggak kafir orang tersebut, tetapi berbahaya ini. Beribadah karena sesuatu selain Allah. Banyak atau tidak ini? Banyak dalam hati kita kan. Berbuat karena ingin dipuji, berbuat karena ingin diberi, berbuat karena ini, karena ini, karena ini. Itu menyekutukan sebenarnya, menduakan. Dalam hal ibadah bolehkah menduakan? Tidak boleh. Sekalipun orang yang menduakan Allah dalam beribadah nggak sampai tingkat murtad, tetapi dia itu menyebabkan hilang pahala, dosa itu dia. Maka syirik kan ada dua, ada syirik kabir, ada syirik sagir. Syirik kabir itu menduakan Allah secara kontan. Yang disembah bukan zat Allah, umpama dia menyembah api, menyembah bulan, menyembah lembu. Ada orang sembah lembu? Ada orang sembah lembu? Ada. Siapa itu? Siapa yang Tuhannya lembu? Siapa? Yang Tuhannya lembu siapa? Ketika kita potong lembu dia marah. Hindu, India kan. Mereka marah kalau kita potong lembu.
berarti Tuhannya lembu, itu murtad mereka, di luar daripada Islam. Tetapi ada yang kedua namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi, dan ini cukup bahaya sebenarnya. Menduakan Allah ketika beribadah. Kita beribadah dalam hati kita karena sesuatu selain Allah. Mau saya kasih contoh, tapi jangan terkejut. Jangan terkejut. Kebanyakan orang baca salawat untuk apa? Mudah rezeki. Dalam hadis Nabi dibuat. Salah satu faedah bersalawat mudah rezeki umpama. Faedah kan beda dengan tujuan. Jangan tujuan membaca salawat supaya mendapat mudah rezeki. Itu syirik khafi namanya. Tapi fadilah kan, fadilah itu bukan tujuan. Contoh lagi mungkin yang mendekati salat duha. Salat sunat duha untuk apa? Kalau target dalam hati salat sunat duha untuk mudah rezeki, salah. Ini terulang-ulang saya sampaikan. Padahal fadilah salat duha mudah rezeki, tapi bukan tujuan. Berarti itu menduakan kita. Mencari sesuatu dunia dengan perbuatan akhir syukur hina, sehina-hina orang menjadikan batu loncatan perbuatan akhirat mendapat duniawi. Baca waqiah, salat duha, salat tahajud. Jangan gini, kalau mau niat, kalau ditanya untuk apa kamu salat sunat duha, diperintah sama Allah, berarti hanya saja melakukan perintah, bukan karena mendapat rezeki. Tidak ada urusan saya, karena rezeki itu fadilah atau faedah daripada salat duha. Faedah bukan tujuan. Tujuan salat duha itu mengikuti perintah Allah. Adapun dapat rezeki mudah karena salat duha itu bukan tujuan. Bisa dapat, bisa tidak. Tapi banyak orang menggunakan salat duha supaya mudah rezeki. Salah niat, bukan salat ibadahnya yang salah. Baca waqiah, salat tahajud, salawatan, kan banyak itu. Bersedekah supaya dibalas, kan ada itu, sedekah 10 dibalas 100. Bahkan hadis Nabi itu, hadis Nabi enggak salah, kita memahaminya keliru. Fadilah daripada bersedekah, Allah balas lebih daripada 10 kita kasih, ganjarannya 100 umpama di dunia kan. Kalau kita bertujuan kasih 10 supaya balasan 100 di dunia, itu berarti menduakan ketika beribadah pada sedekah. Tujuan bersedekah untuk apa? Perintah Allah. Dapat atau tidak balasan di dunia tidak ada urusan. Itu fadilah itu. Tujuan dengan fadilah berbeda. Ini saya bedakan sekali lagi. Mana contohnya ini? Ini dia. Ini untuk apa tujuannya ini? Untuk tutup air kan? Tutup air ini tujuan. Sekali-kali kita ambil ini untuk apa? Ambil pulpen tulis. Itu bukan tujuan kertas ini untuk tulis-tulis, tetapi itu adalah fadilah, kelebih ataupun faedah. Tujuan dengan faedah beda. Tujuan sama faedah atau hikmahnya beda. Hikmah salat duha mudah rezeki, bukan tujuan. Itu harus perbaiki niat ketika beribadah. Itu termasuk syirik khafi, bahaya itu. Jadi beribadah terus. Kenapa kamu beribadah wajib, beribadah sunat? Perintah Allah. Enggak mudah rezeki, bukan itu tujuanku beribadah. Banyak kan? Salah satu lagi salat berjamaah ini apa umpama? Ada juga untuk fadilah salat jamaah di dunia kan ada. Fadilah bukan tujuan. Tujuan salat berjamaah apa? Mengikuti perintah Allah. Kalau ada hadis Nabi yang menyatakan dengan kamu berjamaah kamu dapat sesuatu di dunia, dapat bukan tujuan, maka dapat dua macam, dapat dengan diharap, dapat dengan tidak diharap. Jangan harap dengan ibadah akhirat itu mendapat hasil di dunia, tidak bagus, hina kali kita. Seolah-olah kita jadikan batu loncatan akhirat untuk mendapat dunia, hina. Padahal sehebat-hebat kita akhirat, perbuatan akhirat untuk dapat akhirat. Satu lagi, perbuatan itu dunia tapi juga bisa mendapat akhirat. Ini orang yang hebat, yang cerdas. Tapi kalau memang perbuatan yang menjurus akhirat dijadikan batu loncatan untuk dapat dunia, itu cukup hina orang tersebut. Hati-hati. Ini paham yang maksudnya kan? Dalam hati jangan menduakan Allah dalam beribadah, itu syirik khafi itu namanya.
bahaya. Memang enggak murtad, tetapi bisa-bisa pahala itu kurang. Artinya apa? Dengan sifat ilmu Allah Ta'ala itu mengetahui akan perkara mustahil, seperti anna syarika mustahilun alaihi ta'ala. Syirik, ada dua Allah itu mustahil bagi Allah. Allah tahu atau tidak kalau Allah itu mustahil ada sekutu? Allah tahu enggak dengan sifat ilmunya kalau Allah itu mustahil ada sekutu? Mengetahui. Apa yang diketahui? Diketahui mustahil. Maka kalau kita menyekutukan Allah, umpama seluruh penduduk bumi ini menduakan Allah, apakah Allah akan menjadi dua? Tetap tidak. Seluruh penduduk bumi ini mengakui Allah ada dua, tetap satu Allah. Jadi efeknya bukan bagi Allah, efeknya bagi kita, seperti menyekutukan Allah pada beribadah tadi. Yang terakhir, wa ya'lamu, dan mengetahui ya Allah annahu, bahwa sungguhnya Allah li wujudi, andai kata mengetahui Allah Ta'ala adalah bahwa Allah Ta'ala itu ada sekutu, latarat tiba alaihi fasadun, ini saya sungguh rusaklah Allah Ta'ala. Tanazzahallahu Ta'ala an syarika, maha suci Allah Ta'ala itu daripada syarik. Wa ta'ala uluwan kabiran, Allah yang maha tinggi lagi yang maha besar. Walahu ta'liku, dan baginya Allah itu ada ta'luk tanjizi kadim fakat. Sifat ilmu Allah ta'luk mengetahui hanya satu, tanjizi kadim. Apa maksudnya? Allah Ta'ala itu mengetahui hazihil mazkurat, apa yang telah disebutkan itu secara azali. Perkara mustahil, perkara jaiz, perkara wajib, kapan Allah ketahui? Sekarang atau dulu? Coba jawab. Allah mengetahui perkara wajib, perkara jaiz, perkara mustahil secara rinci, kapan Allah ketahui? Sekarang atau secara azali? Azali. Apa makna azali? Kadim tadi, apa makna kadim? Tidak didahului oleh. Berarti Allah mengetahui tiga perkara itu bukan sekarang. Tidak pernah Allah didahului oleh tidak mengetahui perkara wajib, perkara mustahil, perkara jaiz. Perkara jaiz inilah kita. Rezeki kita, maut kita, jodoh kita, hidup kita, per detik Allah ketahui secara rin. Kapan Allah ketahui? Azali. Bukan sekarang. Jadi ilmu Allah bukan setelah terjadi baru diketahui. Ilmu kita ya setelah terjadi baru ketahui. Ilmu Allah karena diketahui maka terjadi. Duluan ketahui maka terjadi sesuai ilmu Allah. Kalau ilmu kita duluan kejadian baru mengetahui. Ilmu Allah duluan mengetahui baru terjadi. Justru tak akan terjadi satu perkara di dunia ini tanpa diketahui oleh Allah Ta'ala. Kapan Allah ketahui hazihil mazkurat, sesuatu yang kita sebutkan barusan? Azlan, azali. Ilman tamman, dengan ilmu yang sempurna. Makna ilmu yang sempurna, la ala sabili zanni, bukan di atas jalan zan, wala ala sabili syakki, bukan di atas ragu-ragu. Kenapa? Li anna zanna wa syakka mustahilani alaihi ta'ala, karena sifat zan dan ragu-ragu itu mustahil pada Allah Ta'ala. Ada ragu-ragu bagi Allah Ta'ala? Seperti orang meninggal tiba-tiba. Tiba-tiba bagi kita, bagi Allah ada tiba-tiba. Seseorang sakit nggak ada, dia masih sehat, tua belum, masih kuat, tiba-tiba meninggal. Itu tiba-tiba bagi siapa? Bagi kita tiba-tiba. Bagi Allah ada tiba-tiba? Tidak ada. Jauh sebelumnya sudah mengetahui kalau dia itu mati secara mendadak. Jangan bilang tiba-tiba dia mati. Bagi kita ya tiba-tiba, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, udah mati. Bagi Allah tidak. Artinya apa? Yang terakhir, tidak boleh meyakini ilmu Allah Ta'ala itu diawali dengan kesamaran, umpama ragu dan zan. Titik. Wallahu alam. Mungkin ada pertanyaan tentang hal sifat ilmu Allah. Coba kira-kira. Nah, ada pertanyaan. Jelas pemahamannya berarti. Bismillah. Ya, boleh. Terima kasihlah Ustaz, hari ini kajiannya luar biasa ya. Pribadi ini dulu nih, paling tidak kewajiban saya
Barakallah. Pernyataan Pak Dokter kan? Bukan pertanyaan. Tadi nggak saya tanggapi. Ya, ridha Allah. Semua harap ridha Allah, nggak ada. Cuma baru dapat ridha bagi siapa? Ini perlu dijawab. Kita kan semudah itu, kita berbuat hanya mengharap ridha Allah. Coba jawab dulu, mendapat ridha Allah bagi siapa? Itulah, ridha Allah itu dapat bagi orang taat. Wasuh, karena hadis itu, ridallahu fima amarahum, wasuhtullahu fima naharum. Kita memang manusia hak dapat ridha Allah, hak dapat, tapi apakah semua dapat ridha? Siapa yang dapat ridha? Siapa yang dapat ridha? Ini kan selama ini kita harap ridha terus. Kakak ini yang selama ini kita bilang kan, kenapa kamu berbuat taat? Harap ridha Allah Ta'ala. Taat udah sesuai dengan taat atau belum? Kalau taat belum sesuai dengan taat sesungguhnya, kita harap ridha Allah. Kenapa nggak dapat ridha Allah? Karena taat selama kita ini belum sesuai dengan ilmu, itu nggak dapat ridha. Harap boleh, dapat belum tentu. Hadis tadi menggambarkan ridallahu fima amarahum. Ridha Allah itu dapat fima amarahum, pada perkara amar. Amar itu perintah. Perintah dua, wajib dan sunat. Orang kerja wajib, orang kerja sunat dapat ridha. Yang kedua, wasuhtullahu fima naharuhum. Murka Allah itu terdapat juga pada perkara nahar larangan. Larangan dua, haram dan makruh. Coba jawab. Kita hidup 24 jam, ada kerja wajib atau tidak? Kita hidup 24 jam, saya semalam, ada melakukan perbuatan wajib atau tidak? Ada, katakanlah. Ada melakukan perbuatan sunat atau tidak? Ada. Saya tanya yang ketiga, ada melakukan perbuatan haram atau tidak? Jadi yang kita harap ridha Allah apa juga? Semudah itu kita ucap. Ini bukan nggak boleh ucap, harap boleh. Karena dalam tasawuf ada dua, ada raja, ada apa satu lagi? Raja dan khauf. Raja harap, khauf takut. Kan cukup mudah. Ridha Allah. Harap silakan, dapat atau tidak seperti tadi. Kita ada kerja perbuatan haram atau tidak? Ada kerja perbuatan makruh atau tidak? Siapa manusia yang nggak ada melakukan pekerjaan itu? Perbuatan haram dan perbuatan makruh. Buruk sangka sama orang, apa hukum? Coba jawab. Buruk suuzan, apa hukum? Haram. Penyakit hati kan? Haram itu. Itu yang kita tadi harap ridha Allah. Artinya apa? Mendapat ridha ketika orang melakukan taat. Taat itu memang ada dua. Ada taat kerja, ada taat tinggal. Taat kerja adalah wajib sunat. Taat tinggal adalah tinggal haram, tinggal makruh. Ini dua-dua ridha Allah. Jadi jangan semudah itu mengharap ridha Allah. Dan Allah nggak semudah itu juga memberi. Bukan Allah nggak mampu memberi, mampu. Tapi syarat mendapat belum cukup. Dia melakukan perbuatan haram ada, perbuatan makruh banyak. Wajib ada, sunat ada, haram ada. Jadi dapat ridha antara dapat atau tidak. Antara dapat ridha atau tidak kita ini. Kenapa? Wajib ada kerja, sunat ada kerja, haram pun nggak tinggal, makruh juga lanjut. Wallahu alam. Demikian maksud Pak Dokter tadi adalah dapat ilmu, dapat ridha Allah. Iya. Mudah-mudahan. Nah, tidak ada orang yang nggak harap ridha. Yang kedua, maksud ridha apa? Coba, apa maksud ridha itu bahasa Arab? Ridha bahasa Arab. Apa maksud ridha? Coba. Jangan terjemah. Kalau terjemah itu alih bahasa, belum dapat maksud. Ridha Allah, apa maksud ridha Allah? Apa maksud ridha Allah? Kan? Ini kita mengharap sesuatu ridha Allah, tapi ridha nggak paham kemana mau dapat. Ini saya bacakan hadis saja. Hadis Qudsi. Allah menyatakan dalam hadis Qudsi, malam yashkur ala ni'ami, belum dapat ridha. Yang kedua, walam yasbir alal balai. Yang ketiga, coba perhatikan, walam yarda bi qada'i. Yarda itu ridha. Fal yakhruj min tahti samai fal yandur rabba siwai. Kecaman Allah kan? Saya terjemahkan. Malam yashkur ala ni'ami, barang siapa yang tidak bersyukur di atas nikmat yang kuberi, kata Allah.
Walam yasbir, tidak sabar di atas bala yang terjadi, kata Allah. Yang ketiga apa? Walam yarda, dia tidak rida. Rida kalau diterjemah maksud senang hati. Apapun yang terjadi senang hati kita ketentuan Allah. Udah demikian atau tidak? Terjadi senang, senang hati kita. Terjadi susah, mana ada senang? Bilang-bilang saja. Waktu dapat musibah ada yang senang. Umpama terbakar rumah, siapa yang senang hati? Coba jawab. Hilang motor begitu keluar, jangan hilang motor, hilang sendal udah merepet. Apa juga bilang rida Allah? Kalau menerima rida Allah itu, ini ketentuan Allah, hilang sendal. Berarti senang hatiku. Udah demikian atau tidak? Mana ada seperti itu? Maka selama ini kita bilang-bilang saja. Begitu hilang sendal, ini kurang ajar. Pergi ke masjid bukan cari ilmu, cari sendal kamu. Pasti nggak rida kita. Padahal hadis kudusi, malam yarda bi qada'i, dengan ketentuan Allah enggak rida kita. Apa kata Allah? Falyakhruj min tahtis samai. Kamu keluar daripada bumi yang kuciptakan. Mau kemana? Wal yandur rabbasi, cari Tuhan selain aku. Apa maksud rida? Apa maksud rida? Senang hati menerima ketentuan apapun, yang susah dan senang. Ini dia. Bilang mudah kerja. Iya. Ustadz yang bilang pun tak semudah kerja, tak semudah yang dibilang. Ini jangan bilang ke saya nanti, Ustadz enak aja bilang ke kami, coba kena ada Ustadz. Sama juga, iya saya akui. Jangan nanti, kalau begitu kami nggak mau percaya lagi yang Ustadz bilang. Ustadz yang bilang ya belum mampu kerja. Jangan seperti itu. Maka ada kaedah. Apa kaedah dalam kaedah? Undur makalah wala tandur limangkala. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat orang yang mengatakan. Jangan Ustadz aja nggak mampu kerja seperti dia bilang, aku sama juga. Jangan seperti itu. Itu bodoh, meniru pada contoh yang salah. Tiru itu pada contoh yang benar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita ridha semua ini dengan ketentuan Allah. Amin, amin, amin. Dan ridha Allah selalu turun terhadap kita. Amin. Berarti kalau diterjemah ridha Allah, dapat senang hati Allah. Cuman kalau kita bilang senang hati, seolah-olah Allah ada hati nanti. Tak boleh mentajsimkan Allah. Itu kira-kira lebih memudahi makna ridha. Mudah-mudahan kita selalu dapat ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Nggak ada pertanyaan lagi, kita baca doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون